Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wabarakatuh. Mungkin di antara ngaji-ngaji yang ada di Korea, yang paling cerita penderitaannya di sini. Dan saya gak akan cerita yang bahagia, yang menderita. Karena memang ini spesifik, karena masjid ini dinamai Masjid Ammar bin Yasir. Jadi saya sedikit cerita ini termasuk panutan kita. Jadi Yasir itu punya istri namanya Sumayyah. Kata Rasulullah SAW, Yasir dan Sumayyah itu awalu syahidin fil Islam. Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah ini sinten? Yasir. Bapak sinten? Ammar. Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama namanya Allah. Sebetulnya bersamaan dengan ini Bilal, tapi Bilal nggak jadi mati karena ditebus ya Pak. Atau tak. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubaligh atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak. Pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Jadi dulu yang namanya dakwah dipukulin asik. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan. Karena sudah sedemikian. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwfiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan, tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya tenang setiap imami subuh itu baca ayat wasama hidayatil burud wal yaumil ma'ad. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaan karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita miskin, kita miskin, masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat wasama idatil burud itu asbabul wurudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab. Kita ini disiksa terus. Mbok berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Karena umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama hati itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru. Tapi bukan marah emosi kayak kita itu enggak. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus enggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita kan emosi, dendam, enggak karu-karuan. Nabi kaget, terus beliau duduk ngendikan begini, apa kamu minta menang sekarang, kamu minta photocard sekarang, kamu minta
kebahagiaan sekarang. Dulu kata Nabi, inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu da'ulahu min syarfi mafraqi ra'si. Geraji itu diletakkan di sini. Terus digeraji fayasyibuhu sikkan. Kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi dua. Intinya kamu baru gini saja cemen. Baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang taruhannya kuat nyawa. Digeraji sekarang banser kok. Ya gak apa-apa daripada ngawal artis ya ngawal kiainya. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak usah tidur mendingan ngawal kiai kan. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna man kana qablakum, orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu la yu'dha'u min syarfi maf'ana iman itu yu'dha'u ukhdud, dibikinkan ukhdud. Ukhdud itu parit, cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api. Diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang berotak tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejep-kejep di api itu. Kayak apa susahnya? Itu yang disebut di wasama idzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syadidu wa masyhur tila ashabul qubur an-nari dzatil wa qudhum an yaqulun bahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina. Berarti api diparit, dinyalakan. Ya kayak api yang dipakai bakar apa itu? Bukan bata yang lebih ekstrim untuk bakar gamping gitu. Nah, untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cepungan. Terus apinya besar. Besar pohon kelapa saja gak dipecah ya langsung utuh. Ya langsung kan saking panasnya Pak. Nah, itu orang Islam dicelupkan di situ sambil dikepok untuk tawa-tawa. Di sini an-nari dzatil waqud izum alaiha. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejut-kejutnya orang-orang Islam. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian itu. Suama naqaw minhum illa yu'minu billahi azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang menggang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas, bahkan difasilitasi di kawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang habis. Ya hikmahnya ini dulu. Makanya kalau makan mulutnya senang pikir apa? Kiai, karena pikir kiai kan paling lak. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit. Mana lama tirakat. Nah ini yang penting ya versetnya itu. Ini jadi ini penting sekali. Kiai sekarang mubalek termasuk jenengan ini juga dai-dai lah boh. Yang sampean alami di sini itu masih gak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman digergaji, gara-gara iman dihakar, di api. Gara-gara iman ngalami seperti ini, seperti ini. Akhirnya sahabat namun dia sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang mau cemen apalagi keliru sekali sekarang nggak tadi sudah mulia dikasih panggung dihormati dikawal apa besar. Oh itu kayak apa mulia lagi sekarang? Kemudian itu ada sing sampai kurang sanggup deh kurang apa Indonesia nih Allah amit jadi tobat non. Bukan masyarakat dok ya ini juga bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah wa udhu fi sabili, mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Ini orang Jawa dulu itu tersakit-sakitkan. Kalau jenengan di sini sakitnya apa tuh? Karena nggak punya uang supek gitu.
Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja pakai betul. Kangen keluarga ternyata yang dikangeni tidak kangen ya kan. Telepon istri, dia jauh atau mas? Itu luar biasa itu. Tapi karena kulino ya ada fix saja, tidak mati saja. Jadi saya yakin sakitnya sampai itu di dunia keluarga nggak kangen. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai tidak cinta semua itu tapi tidak masalah. Satu betul. Oh, ini sedang alami semua kayak langsung cerdas semua, tapi minta semua. Tapi ciri utama berjuang itu waktu fisabilitas tadi. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir. Jadi kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini nggak menangi Fathu Makkah. Ya Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Beda dengan Bilal ya, beliau juga disiksa tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren. Beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah kemenangan Islam itu ditandai wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda satu. Tetapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah, itu namanya apa? Afwaja, apa? Bergelombang. Wah itu sudah kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja, meskipun lewat imigrasi. PKI nggak apa-apa. Sementing Allah disembah di buminya. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di bumi. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah, kemudian Allah enggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Bingung. Soal penyembahnya kontraan seperti ini enggak Pak? Enggak. Penyembahnya ini kan masih kontraan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga, nanti bikin biang Pak. Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Kontrak. Nomaden atau kontraktor. Enggak apa-apa. Dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Enggak apa-apa, semua ini proses. Sementing sampean jangan tergesa-gesa pintu segera menang gemilang itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Nah itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini yang kamu alami itu masih jangan. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah. Ada masjid Abu Bakar ya, ada masjid apa, Musola Umar, itu bagus sekali untuk penguatan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswajannya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama Ahlus Sunnah itu apa? Mahabbatus sahabah, mencintai sahabat, utamanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar, itu sekaligus penegasan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya fakir-fakir yang alim alaman itu sering kali anak-anaknya dinamai, putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya Abu Bakar Segar. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Hafid yang mubalek terkenal yang manfaatnya banyak, Habib Umar Mutot. Dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan mazhab Ahlus Sunnah karena Alawiyin mayoritas habaib mazhabnya Ahlus Sunnah ditandai dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar, Umar itu takwiyatan di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah karena min alamati Ahlus Sunnah mahabbatus sahabah wa ikramus sahabah. Ini penting sekali karena min alamati Ahlus Sunnah ikramus sahabah. Jadi
penamaan ini sekaligus jadi Ammar bin Yasir ngenang pendidikan. Karena ini penting sekali, kamu tidak usah dikenang Pak, yang mana alami jadi yang alami jadi sudah dinikmati saja. Cuma kurang seru karena dulu Ammar bin Yasir bapaknya itu dipukulin, ditimpai batu sampai meninggal. Saya berharap dengan jangan tidak usah meninggal di sini. Setelah pulang ya jangan meninggal dulu kayak dulu makmur dulu. Kalau cucu ini sudah bosan baru tiga. Terus kalau meninggal ya yang sopan meninggal warisan atau apa jangan bisa senyum. Nah, yang sedikit punya etika apa? Jangan punya utang banyak terus meninggal. Dibuka catatannya apa? Itu enggak keren itu Pak. Makanya Nabi itu enggak mau ngelatih orang yang punya utang karena mayat ini enggak keren. Karena bukan berarti Nabi benci orang utang ya enggak, tapi ada terlalu tidak ninggali warisan, ninggali. Jadi ini penting sekali saya enggak tahu kalau masjid namanya Ammar bin Yasir. Ya tadi pas datang ke sini, sebenarnya dengar tapi enggak ngerti detail. Karena di sahabat itu ada yang namanya Amr, ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Umar. Nah tadi jadi asma'us sahabat imma Umar, Amr, Ammar. Nah, itu kan al-farqu yasir, perbedaannya kecil. Makanya saya tadi Amr apa Ammar. Setelah datang ke sini benar-benar tahu kalau itu Ammar. Jadi harusnya nanti kalau ngeja lagi mimnya 2 ya. Apa? Itu apa itu? M-nya 2 ya, kapan ya? Karena memang tulisannya ain memnya tasdid. Ya, kapan-kapan kalau ngeja apa? Mim apa M-nya ditulis apa? 2. Double ya. Double M ya. Lagi tulis double M karena apa? Tasdid. Namanya Ammar bin Yasir. Karena kalau Amr gini dikira ada sahabat namanya Amr bin As. Apa? Jadi yang pakai ya Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi nanti kapan-kapan lah. Nggak harus sekarang susah. Sudah ketemu. Nah, jadi ini kalau dibuat paspor nanti nggak jadi. Nanti Ammar bin Yasir nggak punya apa? Paspor karena namanya nggak lengkap. Jadi ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini, gue gak jadi ketua Banser ya gak usah tersinggung. Gak jadi ketua PCINU ya gak usah tersinggung. Gak jabat di struktural juga gak usah. Saya ini kan termasuk di Jawa, termasuk di Lokong Alim juga gak jabat apa-apa. Pak kabar-kabarnya dilibatkan di PBNU saja nggak baru-baru itu aja masih kabar-kabarnya tidak tahu apa iya bang baik. Tapi dengan atau tanpa itu namanya orang alim tetap berjuang juga karena berjuang itu perintahnya Allah bukan perintah PBNU juga bukan perintahnya bahasa jadi kalau karena perintah waktu kalau di PHK atau dicopot atau tidak ada jabat terus nggak berjuang kacau agama setelah nggak transfer nggak aman kiai dari yang hasil kiai itu kenapa saya sudah ada. Memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda. Ngawal kiai itu perintah Allah, bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaga Banser kalau ada kiai jadi awan. Cuma kiainya yang kurang kelihatan nggak keren banget. Gak ya dalam batas ya dalam batas. Tapi ini penting sekali cerita seperti ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat duka, sangat marah. Ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang karena itu menyalahi sunnatullah. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju sampai minta istrinya nyari apa api untuk apa corong Jawa itu didi untuk apa kenen apa kalau orang gini itu untuk saking dinginnya. Terus dia kecilnya dilarungkan di sungai Nil, macam-macam. Baru aslinya mengalami kemenangan. Tapi ya itu resiko kemenangan, sudah dekat aja. Di mana-mana kalau sudah kemenangan dekat aja. Makanya zaman kalau nggak mapan tenang saja, berarti masih lama aja. Makanya ketika turun idza ja'a nasrullahi wal fath itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam. Tapi Abu Bakar di pojok masjid menangis. Sampai dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Unzuru ila hadas saya lihat saya tuain. Wong kita menang mana nak nangis. Dibully. Oh berita kemenangan malah ditangi
Setelah sahabat-sahabat bertanya, ya Abu Bakrin kenapa engkau menangis? Kita ini kan senang karena Islam sudah menang. Semua orang Mekah sekarang masuk Islam. Kata Abu Bakar, hadihi ajalur Rasulillah. Ini bukti ajal Nabi sudah dekat. Peristiwa ini hadil waqi'ah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Di mana-mana setelah menang selesai. Waktunya yang bulu-bulu tak semua doang. Jadi kalau sampean sudah menang, nanti sudah kaya di rumah, istri sudah sayang lagi, anak sayang lagi. Ya hati-hati. Namun tidak, insya Allah tetap sampai tua. Karena ya Allah seakhirnya melaratnya kan 20 tahun. Insya Allah nanti makbar. Sokor-sokor melaratnya lebih 20 tahun. Itu mulai kecil, mulai lahir. Enggak, mulai dihamil sudah miskin ya. Iya kan mulai dicandukan kan orang tua kita sudah miskin. Wah lama lah miskin. Nah insya Allah nanti kayaknya juga sampai. Yang terakhir hadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumayyah itu Nabi ngendikan begini, Sobrun ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sobrun ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sudah kamu sabar saja. Ya kamu sabar saja. Gara-gara peristiwa ini kamu atau sampean semua pasti akan masuk. Jadi termasuk sahabat yang dinas pasti dakhalul jannah. Meskipun semua sahabat kita yakin dakhalul jannah, semua sahabat ahli surga. Tapi di antara yang dinas secara spesifik adalah siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Sabron ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, MC-nya mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan kajian tentang agama Islam dari Kiai Bin Ismail. Dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan buka cerita jawab dan khusus untuk penanya satu orang satu. Semuanya 3. Yaitu semuanya 3 bertanya. Ya. Dah. Oke, kita ngaji anak. Oke. Kelas. Padahal saya kan ya. Pertanyaan loh, jangan keluhan. Repot kalau keluhan. Semua punya nasib yang sama, nggak boleh ngeluh. Langsung lawan. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri ya jelas siap perang gitu. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap pada resiko ya sudah biasa saja nggak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya itu tetap satu kali. Misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu. Dasar lanang kayak monyet. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan bernanti. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean juga gaya-gayanan dok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini, semua yang ditakdirkan Allah itu baik, yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok qadar. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif.
Termasuk beliau mencontohkan gini, contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin gak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang citing. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng. Kemana-mana tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin teman tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun saya sudah burungnya orang bikin bakal. Burungnya orang manol kerja di pasar. Malah malu terjadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak dijenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman pas buruk di rumahnya. Orang milih ditilihi apa milih enggak? Ya. Malu kan? Artinya sebenarnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh kok udah ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk-jenggokan malah maling. Mana ya temanku? Dijenguk buru-buru di rumahnya. Orang pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi. Nah, nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, sudah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet dius dulu ngopi sebuin baru kanya cerewet ini ada kolesterol terus semakan. Kalau bangun guru saya kalau guyon kayak bujo konaan riman fakir selawasi. Omanan rai-rai gini kok bujone riman was mesti tak jamin turu mangan rokok turu makan ngopi gak sambil nunggu mati. Barokahnya sampai gini barokahnya apa tuh? Cerewetan terus. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmati dan begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat nggak dapat umpatan, nggak dapat makin-makin ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Udah ya artinya sesuatu bilang nggak mesti ada resi. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, bos gak resepsi perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi. Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan, kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa idhiftum Allah ta'jilu ya fawafidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup. Satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira dulu ya. Ngomong. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz muda dari Nusa kalau cuma ini. Kalau saya cuma sana. Mungkin betul. Ada iPhone or not. Well. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi asal Indramayu awak buat cuma ting. Oh ya. Ini saya mau tanya apa pendok foto kontak mata. Obatnya ini nasi. Yang lomba terakhir apa? Kodok, kotor. Nasib bahasa Jawa. Ya, nasib. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Anda eskal atau bingung? Oh iya, gak apa-apa. Itu bagus. Ustadz itu kalau bingung berarti maju, sudah nyari-nyari kebenaran. Memang masalah kodok kotor itu sesuatu yang ulama menerangkan, tapi sekaligus melarang. Jadi ulama itu ya unik. Kitab-kitab kita ini dipenuhi dengan penjelasan kodok kotor, tapi juga dipenuhi dengan pelarangan membicarakan kodok kotor. Karena bagi orang tertentu ini menjadi alasan justifikasi saat salah. Saya zina juga sudah ditakdir pengiran, saya maling ditakdir pengiran, saya gini kan jadi kacau Islam kalau semuanya mengandalkan kodok. Nah,
Tapi kalau kamu misalnya tidak ngimani qadar bahwa semua sudah ditulis juga kelirunya. Masa Allah terlambat berpikir kan kira-kira gitu. Semuanya sudah disetting Allah. Masa ada kejadian di luar settingan Allah. Dari segi itu kita harus iman semua sudah ditakdir. Tapi dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan, kita harus menghentikan membicarakan qada. Makanya hadisnya Nabi ini penting, kearifan seorang ulama. Hadisnya Nabi tentang qada itu pasti dua, berkali-kali itu dua. Ada hadis yang menerangkan tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali sudah diqada Allah. Tapi ada hadis idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira al-qadar fa amsiku. Jika ada orang mencaci maki sahabat saya, maka kamu harus berhenti, jangan ikut. Wa idza dzukira al-qadar fa amsiku. Ketika ada orang mendiskusikan qadar fa amsiku, kamu harus berdiam, tidak usah ikut terlibat. Karena nanti syariat bisa runtuh. Orang Korea ateis ya kersane Allah, orang Italia Kristen juga kersane Allah. Ngapain kamu pikir sudah dikersane Allah, kacau semua. Tapi kalau kita misalnya mengalami nasib yang buruk, kemudian ingin introspeksi, kadang yang meringankan itu kalau kita iman sama qada. Misalnya kamu punya kasus berat, terus mau putus asa, mau bunuh diri, itu kadang-kadang yang menenangkan kita itu ya sudah, semua sudah ditakdir. Jadi istilahnya atau bahasa gaulnya itu ya membicarakan takdir gak bisa bermata dua, kadang positif, kadang negatif. Maka kuatkan syariat itu. Syariat dikuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah. Kalau punya utang ya setidaknya nyaur, itu jangan sudah bodoh-bodoh nyaur. Ada. Istri pulang ya dijemput, jangan sudah bodoh-bodoh biar jadi makanya agama ini kawalah dengan syariat. Apa yang kita alami itu kawal dengan apa? Syariat. Misalnya Anda pernah dosa besar atau dosa kecil, ya sudah perintahnya syariat, tobat ya tobat, istighfar ya istighfar. Jangan lalu gak istighfar gak tobat, kan sudah ada catatannya. Jadi makanya tentang qadar itu semua ulama ya karena beliau warasatul anbiya ketika ini dua kali. Ada saatnya baik dibicarakan, ada saatnya baik tidak. Yang terakhir ini. Waldo untuk terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahu. Margiono dari mana? Bertanya masalah usbah sholat. Ya, Kami di sini sebagai PKI mungkin untuk mencari off-road pesawat itu amat sulit dah. Jadi mencuri waktu kayak apakah sholat yang tidak khusyuk itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami ibadah sholat mesin berbunyi itu dan mencuri waktu kayak akan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, siapa mau Mardiono? Gini Mas Mardiono apa Mardiono? Oh, Mardiono jalan. Ono itu ada ya. Selalu ada jalan. Termasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu sholat nanti. Begini, saya senang sama pertanyaan Anda karena apa ya, bikin jalan buat itu. Jadi khusyuk itu kalau tasrifan sorotnya itu khosa'a yakhsa'u khusyu'an ya Pak. Khosa'a yakhsa'u khusyu'an. Khusyuk maknanya takut kepada Allah. Sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini, tampang-tampang begini, sudah nyari uang kerja di negara ateis, terus ada waktu kencing ya biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Terus sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk, karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Tapi kamu udah sampai angkat khusyuk kayak ulama angkot mursyid sholat mewangi sampai lupa waktu ya di PHK untuk siapin. Ada saja. Jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, itu sudah ekspresi kekhusyuan Anda. Itu sudah cukup, tidak ulama, tidak mufti, tidak orang Islam. Ya saya ulang lagi, khusyuk maknanya takut. Apa? Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk.
Ya, takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama, itu juga bentuk khusyuk. Karena begini, kalau ada sholat lama kemudian melampaui batas waktu yang diizin, dan kemudian Anda ditegur, kemudian Anda di PHK, nanti pulang ke istri, nanti istri kamu salah sholat luar. Nanti sholat menjadi jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat Anda, termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholatnya jadi problem, jadi momok. Oh, gara-gara sholat di PHK kan. Maka kalau Anda sholat pasti tadi 5 menit tadi, itu bagus. Sholatnya sah, sholat tidak jadi momok bekerja. Jika Rasulullah SAW saking baiknya itu, kalau ada petani kok sholat sunyi-sunyi ya sama Nabi ditegur. Masyhur kan riwayat itu. Ada seorang petani penggembala unta. Sholat makmum Mu'adz bin Jabal. Imamnya itu baca Baqarah. Yaqra' surat Al-Baqarah. Yutawwilu jiddan. Itu mau baca surat Baqarah. Allah masa. Akhirnya si petani, wah ini bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia. Tenang-tenang sholat dia mufaroqah. Semain kulbu selesai. Wah imamnya bin tinggal. Yaqra' surat Al-Ikhlas, ya sudah dia tak khalas. Terus imamnya tersinggung. Wah itu orang munafik, diimamin nggak sampai selesai lari. Hingga cerita 2 orang ini mengadu ke Rasulullah. Mu'adz mengadukan ini makmum balelo. Karena apa? Meninggalkan Mu'adz, meninggalkan imam. Si Bedui ini yang penggembala apa? Kambing atau unta atau pekerja lah, pokoknya apa? Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Mu'adz imam nggak benar ini. Kita sibuk dia main sholat Al-Faraq. Tapi ternyata apa? Nabi itu menyalahkan Mu'adz. Nabi itu yang disalahkan bukan makmum yang balilo yang berontak tadi, menyalahkan imamnya. Afattarun anta ya Mu'adz. Inna minkum munafsirin. Kamu jangan ulang seperti itu. Nanti orang akan jelas sholat karena sholat jadi problem. Jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti aja start tua di malam jadi imam musola khusyuk, gak apa-apa, gak ada yang mengantar. Sekarang pas saja, apa? Pas. Ya terus ya, jadi Anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa, itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna khusyuk adalah takut. Yakni takut tidak melakukan perintah